理などいらず、相手より少し有利であれば。強運だね、俺も。さあ豚だよ。1億7000万円。Halo minasan, selamat datang kembali di channel Ratu Anime. Tempatnya membagi alur cerita yang pastinya cocok banget buat nemenin santai kalian. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Ratu harap semoga gak ada yang lagi patah hati deh. Tapi kalau lagi patah hati, ya memang dengerin Ratu solusinya. Oke guys, pada kali ini Ratu bakal bagiin alur cerita dari anime Kakegurui. Yang mana anime ini bercerita tentang perjudian yang terjadi di lingkungan sekolah guys. Pokoknya anime ini seru banget lah. Oke lah, karena Ratu udah gak sabar, yuk simak sinopsisnya dulu ya guys. Kakegurui mengisahkan tentang sekolah yang berubah menjadi tempat perjudian di malam hari. Sekolah itu adalah Akademi Hyakkou yang mempersiapkan siswa-siswanya untuk menghadapi dunia nyata sejak dini. Para siswa yang bersekolah di sana juga bukan sembarang orang, karena mereka berasal dari keluarga-keluarga terkaya di dunia. Akademi Hyakkou juga memiliki satu kebiasaan yang sangat berbeda dari sekolah-sekolah pada umumnya guys. Sekolah tersebut dijadikan tempat perjudian yang mengajarkan para siswa mulai dari berjudi hingga memanipulasi orang lain. Ternyata siswa pindahan yang bernama Yumeko yang terlihat lugu juga gemar berjudi. Namun, Yumeko memilih bermain judi hanya untuk kesenangan pribadinya daripada menjadi pemenang. Penasaran kan gimana aksi Yumeko dan siswa lainnya di Akademi Hyakkou? Oke lah, ini dia alur ceritanya. Cerita ini berlatar di Akademi Privat Hyakkou. Akademi elit yang sudah berdiri sejak 122 tahun yang lalu ini memiliki tradisi dan status sosial, di mana para siswa yang merupakan anak-anak orang kaya ini hampir setiap hari mengeluarkan uang dari puluhan hingga jutaan rupiah hanya untuk berjudi. Tradisi berjudi di akademi ini sudah menjadi tradisi guys. Bahkan yang kalah dalam berjudi akan menjadi hewan peliharaan atau kucing dari si pemenang. Saat itu Ryota Suzui harus menghadapi kekalahannya dalam bermain judi melawan Mary Sotome. Ryota pun hanya bisa pasrah kala ia harus menjadi kucing dari Mary. Dan bagi siapa saja yang kalah akan menjadi hal yang sulit untuk kembali ke status normal. Namun semua berubah saat ada murid pindahan yang bernama Yumeko Jabami. Kebetulan sekali guys, saat itu guru menitipkan Yumeko kepada Ryota. Setelah itu, Ryota mengajak Yumeko berkeliling. Saat melihat bangunan akademi yang mewah, membuat Yumeko merasa senang bisa pindah ke akademi ini. Lalu tanpa sengaja, Yumeko melihat kalung kekalahan yang dikenakan oleh Ryota. Saat itulah, Ryota menjelaskan kepada Yumeko kalau sejak dulu Akademi Hyakkou memiliki tradisi perjudian. Bahkan di akademi itu juga ada kasino yang dibuka setelah jam pelajaran. Dan juga taruhannya nggak main-main. Ryota pun mengingatkan Yumeko untuk selalu berhati-hati saat nanti dia mendapatkan giliran bermain judi. Bukannya takut, Yumeko justru tertawa dan merasa tertarik. Tak lama setelah jam pelajaran usai, Mary menantang Yumeko untuk bermain judi dengannya. Yumeko tentu saja menerima tantangan itu tanpa ragu. Perjudian kali ini adalah undian batu gunting kertas. Pertama, seluruh siswa di kelas akan menggambar batu, kertas, dan gunting secara acak di atas kartu. Setelah itu, mereka akan memasukkan kertas ke dalam kotak dan pemain akan mengambil 3 buah kartu. Lalu pemain mengambil salah satu kartu dan memainkannya. Jika hasilnya seri, maka pemain memilih kartu lagi dan memainkannya. Jika ketiganya seri, maka harus memainkannya lagi. Setelah dijelaskan cara bermain judi itu, Yumeko merasa sangat antusias. Lalu Mary memerintahkan Ryota untuk mengambil chip.
untuk satu chip seharga 10.000 yen. Yumeko tahu, di balik permainan itu pasti ada trik khusus. Tapi karena dia suka tantangan, ia pun ikuti trik permainan dari Mary. Tapi sayangnya dalam beberapa kali permainan Yumeko kalah dan rugi sebesar 1 juta yen. Tapi hal itu memang sengaja dia lakukan karena Yumeko akan membongkar trik kecurangan di balik perjudian itu. Lalu Yumeko memutuskan untuk bermain kembali dengan memasang taruhan 10 juta yen. Di permainan kali ini Yumeko berhasil menang dengan nilai taruhan tertinggi, di mana Mary harus membayar Yumeko uang 8,8 juta yen. Dengan kekalahan ini, Mary tentu saja tidak bisa langsung membayar uang taruhan itu. Dia pun langsung turun status dan menjadi kacung. 支払っていただけますね。数日待っていただけないでしょうか。明かされている。なんだよ。だからこそ本当に同級の仲間に入れてて生産ですが、私の負け分を差し引 Kemudian Yumeko pergi meninggalkan arena judi. Saat itu Ryota mengejar Yumeko dan bertanya bagaimana dirinya bisa menang. Yumeko pun menjelaskan sejak awal dia sudah tahu kalau Mary mengendalikan pemilihan suaranya. Jadi Yumeko hanya perlu mencari tahu kartu apa yang paling banyak dipilih. Selain itu ada juga seseorang yang mengirimkan Mary sebuah sinyal. Maka dari itu, dia harus mencari seseorang yang dilihat oleh semua orang. Ketika Yumeko menyadari semua orang bukan menatap dirinya, melainkan orang yang ada di belakangnya, ternyata itu adalah Ryota. Yumeko melihat sinyal dari Ryota melalui cermin dan memperkirakannya. Ryota pun jadi merasa malu mendengar penjelasan Yumeko. Dia juga mengatakan ingin keluar dari akademi karena memiliki banyak hutang kepada Mary. Dan dia yakin dia tidak akan bisa melunasinya. Dia pun lalu meminta maaf kepada Yumeko. Tapi di luar dugaan, Yumeko tidak marah kepada Ryota dan malah memberikannya uang untuk melunasi hutangnya kepada Mary. Dengan itulah, Ryota bisa melepas statusnya yang menjadi kacung. Dari situ Ryota merasa kagum dengan Yumeko. Dia pun kini bertekad akan mendukung apapun yang Yumeko lakukan. Keesokan harinya, berita kemenangan Yumeko telah menyebar di akademi. Saat Yumeko datang, dia melihat Mary sedang dibully teman-temannya yang menyuruhnya menjadi kacung. Melihat hal itu, Yumeko merasa tidak enak dengan Mary. Ditambah Mary sepertinya sangat marah dengan kemenangan Yumeko. Tapi Ryota mengatakan kepada Yumeko kalau apa yang terjadi pada Mary bukanlah salahnya. Karena di akademi memiliki peraturan, di mana mereka yang pandai berjudi akan memiliki reputasi yang tinggi dan mereka yang lemah akan menjadi target penindasan. Di akademi juga dibagi dalam sistem kasta. Pihak OSIS yang mengawasi segala macam perjudian di akademi ini menciptakan sistem donasi. Dan pembagian kasta itu ditentukan oleh jumlah donasi. Besarnya donasi akan diumumkan dalam sebuah peringkat. Jika ada siswa yang masuk daftar 100 terendah serta tidak membantu, maka akan dijadikan kacung atau hewan peliharaan. Pochi untuk kacung laki-laki dan Miki untuk kacung perempuan. Dari penjelasan Ryota itu, Yumeko baru menyadari kalau kemarin Ryota adalah kacung. Tapi Ryota menjelaskan kalau dirinya sudah terbebas karena membayar hutang dan itu semua berkat Yumeko. Ryota kembali menceritakan kalau sebelumnya peraturannya tidak separah ini. Tapi semuanya berubah saat ketua OSIS baru yang bernama Momobaki Kirari mengambil alih. その金額で階級が決するんだ。逆に弱いと迫害の対象になることも。ございます。本当にありがとう。桃神キラリ。でも100万の特別上納金で解除された。男ならポチ、女ならミケって決まってる。 Dia adalah murid pindahan yang merebut posisi ketua OSIS sebelumnya melalui judi. Seluruh anggota OSIS adalah orang terkuat dalam perjudian. Semenjak saat itulah sistem hewan peliharaan diadakan, serta penindasan terlihat semakin besar pada mereka yang lemah. Di tengah perbincangan mereka berdua, datang salah satu anggota OSIS bernama Itsuki Sumeragi
yang merupakan putri pemilik perusahaan mainan terkenal di Jepang. Dia sangat kaya dan pandai bermain judi. Sumeragi sepertinya juga mendengar kabar kemenangan Yumeko dan tertarik mengajak Yumeko bermain judi melawannya. Permainan judi kali ini adalah permainan daya ingat. Pertama-tama, semua kartu akan disebar secara acak di atas meja. Kemudian, mereka diberi waktu untuk membuka dan mengingat letak setiap kartu. Setelah diberi waktu untuk menghafal, mereka diberi kesempatan untuk membuka 2 kartu dengan angka dan gambar yang sama. Lalu permainan pun dimulai. Mereka berdua terlihat bermain dengan cukup sengit. Mereka berdua juga sangat mahir dalam mengingat letak kartu. Tapi sayangnya, dalam permainan itu Yumeko berhasil dikalahkan oleh Sumeragi yang unggul dengan 44 pasang kartu. で当たりを引ける可能性は103分の1しかない。うちの主力製品ラクレット。すごい。センスすんのか。と貸しますよ2000万。どうやら幸運の女神は私に微笑んでいる。 Sedangkan Yumeko hanya dapat membuka 36 pasang kartu. Maka dengan itu Sumeragi memenangkan taruhan sebesar 20 juta yen. Karena Yumeko kalah dan dirinya merasa tidak puas, dia meminta Sumeragi untuk bermain sekali lagi. Tentunya Sumeragi menerima dengan senang hati. Tapi karena Yumeko sudah tidak memiliki uang lagi, Sumeragi meminta ganti taruhannya adalah kuku pada jari Yumeko. Ternyata Sumeragi adalah psikopat guys, yang suka mengoleksi kuku asli manusia, yang kalah bermain judi dengannya. Sumeragi merasa sangat percaya diri dan yakin akan menang lagi. Karena seperti sebelumnya, permainan judi ini pastinya sudah diakali oleh Sumeragi. Ternyata ada beberapa kartu yang memiliki tanda khusus guys. Yang rupanya, kartu itu diproduksi di perusahaan ayahnya yang memang didesain seperti itu. Tanda pada kartu itu akan muncul dan menghilang sesuai dengan temperatur ruangan. Tapi ternyata Yumeko sudah menyadari tanda itu dari awal. Yumeko pun berhasil membuka 54 pasang kartu dalam sekali permainan. Tentu saja Yumeko langsung memenangkan permainan kali ini. 12枚何のカードか分かってるんだもん。ポーカーでもババ抜きでもまず勝てる。ご実家は有名なトイメーカーだそうです。一見流通している正規品とかで 2,3 分浮き出た模様は残り続け、その爪いただき。 Sumeragi pun tidak menyangka Yumeko bisa mengetahui trik ini dan berhasil menang. Dengan kemenangannya itulah Yumeko berhasil melunasi hutang 20 juta yen dan tidak kehilangan kukunya. Sumeragi pun juga meminta maaf atas kecurangannya kepada Yumeko. Kemudian karena masih tidak puas bermain judi, Yumeko mengajak Ryuta untuk mengantarkannya mencari lawan. Yumeko dan Ryuta akhirnya datang ke klub penelitian budaya tradisional. Dirinya bertemu dengan Nishi no Towin Yuriko, yang merupakan salah satu anggota OSIS dan juga ketua dari klub itu. Tanpa basa-basi, Yuriko mengajak Yumeko untuk bermain dan melawannya. Yuriko menjelaskan bahwa permainan kali ini asli dari klub mereka dan tidak ada di kasino manapun. Serta Yuriko menyebut permainan itu adalah permainan hidup atau mati. Seperti biasa, Yumeko tidak ada takut-takutnya guys dan malah sangat antusias. Yuriko lalu mulai menjelaskan peraturannya. Pertama, mereka akan memasukkan 10 pedang ke dalam gelas. Ada 30 slot yang ada di papan. Dan mereka akan menaruh chipnya di tempat yang mungkin bisa tertancap pedang. Singkatnya, ini adalah permainan dengan cara memperkirakan angka seperti roulette atau dadu guys. Tapi menurut Yuriko, hal yang paling menarik dari permainan ini adalah saat mata pedang berada di atas atau hidup, maka Yumeko bisa mendapatkan kemenangan sebesar 30 kali lipat. Sedangkan mata pedang berada di bawah atau mati, maka Yumeko akan mendapatkan kekalahan sebesar 30 kali lipat. Jadi nantinya, Yumeko harus membayar 30 kali lipat dari taruhan. Mereka kemudian menentukan jumlah taruhannya guys. Yumeko pun bertaruh 40 juta yen, dan untuk permulaan dia bertaruh 10 chip. Dia sengaja mengulur permainan agar bisa membongkar trik khusus yang sudah Yuriko rencanakan.
Pada permulaan mereka berdua salah menaruh chip. Yuriko pun mengajak ke sesi selanjutnya. Di sesi selanjutnya, Yumeko mempertaruhkan semua chipnya, yaitu 40 chip. Tapi sebelum dimulai permainan, Yumeko mengungkap kecurangan dalam permainan itu. Ternyata tangan si bandar memiliki tindik magnet dan sengaja dibuat. Tindik itu gunanya adalah untuk mengendalikan magnet salah satu pedang dan untuk merubah posisi pedang. Mengetahui kecurangannya dibongkar, Yuriko pun sangat panik. Terlebih jika dirinya kalah, maka harus membayar taruhan sebesar 2.170.000.000 yen guys. Bayangin itu uang apa uang ya guys. に剣を落とすにはかなりのコントロールが必要です。私は一回も剣の位置を当てていません。勝利などいらず、相手より少し有利であれば。1億7,000万円。何より1分しか操作できないので、後の出目は。 Dengan taruhan yang begitu fantastis, pastinya Yuriko tidak akan sanggup untuk membayarnya. Apalagi jika memiliki utang, maka dia akan menjadi kacung. Yumeko yang sangat yakin akan menang, tiba-tiba saja rencananya digagalkan oleh kedatangan ketua OSIS. Ketua OSIS datang dengan alibi ingin mengawasi permainan. Saat pedang mulai dilempar, sialnya Yumeko kalah dan harus membayar taruhan sebesar 310 juta yen. Karena tahu ada yang tidak beres, Yumeko pun mencari tahu. Rupanya seperti dugaannya guys, ketua OSIS lah yang telah berbuat curang. Di mana kemungkinan ketua sudah merubah posisi pedang dari ruang bawah tanah. Yumeko tidak menyangka ketua OSIS memiliki ide seperti itu. Karena itulah Yumeko akhirnya memutuskan untuk melawan ketua. Keesokan harinya, saat berada di kelas, ternyata Yumeko mengalami pembulian seperti siswa yang kalah lainnya. Karena memiliki hutang, dia pun harus menjadi kacung. Bukannya terbebani dengan hal itu, dia malah melakukan hal yang aneh yang membuat orang-orang yang membulinya merasa takut. Di hari berikutnya, para kacung mendapatkan buku rencana hidup. Salah duanya adalah Yumeko dan Mary. Mereka mendapatkan buku rencana hidup yang akan mengatur seluruh kehidupan mereka, bahkan sampai pasangan pun sudah ditentukan. Hal itu akan terjadi jika para kacung tidak bisa melunasi hutangnya dan melepas status kacungnya. Dengan status kacung itu, Yumeko jadi sering mendapatkan perlakuan kurang mengenakan. Salah satunya datang dari Kiwatari yang mencoba untuk melecehkannya. Tapi kelewat santai, Yumeko berusaha memancing agar Kiwatari tersulut emosi. Saat Kiwatari emosi dan akan bertindak lebih jauh, Ikishima Midari yang merupakan anggota OSIS datang untuk menghentikan aksi Kiwatari. Dia mengajak Kiwatari untuk berjudi dengan menebak isi pistol miliknya. Di dalam pistol Midari itu hanya ada satu peluru, dan Midari akan mengarahkan pistol itu kepada Kiwatari. Jika tidak ada peluru yang keluar, maka Midari akan melakukan apa saja. Tetapi jika pelurunya keluar, sudah pasti nyawa Kiwatari akan melayang. Nyali Kiwatari pun langsung ciut dan meninggalkan yang lain. Tidak lupa Yumeko mengucapkan terima kasih kepada Yumeko karena sudah menyelamatkannya. Pada saat istirahat, Ryota yang masih khawatir dengan Yumeko langsung menghampirinya. Tapi ternyata Yumeko masih membaca selebaran yang berisi pengumuman tentang penataan ulang pinjaman. Kemudian OSIS mengumpulkan para siswa yang memiliki hutang. Igarashi Sayaka memberikan informasi kalau OSIS merencanakan gagasan untuk menyelamatkan siswa yang memiliki hutang dengan sebuah permainan judi yang bernama permainan pertukaran hutang. Kelompok judi ditentukan oleh OSIS sesuai dengan berapa banyak hutang yang dimiliki. Mary yang kala itu berharap tidak satu tim dengan Yumeko, malah sialnya jadi satu tim. Mau gak mau ya, akhirnya mereka harus bekerja sama. Permainan judi yang akan mereka mainkan adalah poker 2 kartu undian. Permainannya adalah dealer akan membagikan satu kartu pada pemain dan pemain bisa melihatnya. Sedangkan kartu kedua dibagi dan diletakkan di dahi tanpa melihatnya. Kartu pribadi dan kartu umum. Kemenangan akan ditentukan dari kombinasi kedua kartu itu. Mereka juga akan mendapatkan chip
di mana nilai chip itu adalah jumlah hutang dari pengguna yang dibagi 10. Misal utangnya 100 juta, maka satu chip seharga 10 juta guys. Permainan akan dimainkan sebanyak 10 putaran, dan setiap pemain bisa mempertaruhkan minimal 1 chip dan maksimal 5 chip. Yumeko dan Mary pun segera memasuki sebuah ruangan untuk segera bermain. Ternyata lawan mereka adalah Kiwatari dan Tsubomi. Kiwatari yang melihat lawannya adalah kacung semua langsung merasa percaya diri guys. Itu karena sebelumnya dia sudah menang 3 kali. Dan kali ini dia yakin akan meraup untung lebih banyak lagi. Meskipun dia juga beresiko akan menjadi kacung juga. Kemudian mereka pun mulai bermain. Di awal permainan, Kiwatari semakin percaya diri karena dia sangat mendominasi. ですね。借金を負う可能性もあるのに。自分のチップ額分かってる？初めか。相手になんねえゼクンがてめえら家畜なんぞに負けるわけね39のマーク Bahkan dia sampai merendahkan pemain lainnya. Tapi tentu saja Mary dan Yumeko tidak akan tinggal diam. Mereka sudah mempersiapkan rencana untuk menang. Awalnya mereka mempermainkan Kiwatari dan memancing emosi Kiwatari agar kesal. Kiwatari berhasil diakali dan kalah hanya dengan kartu babi. 強運だね俺も私のもの誰にも渡さない こいつ Setelah kejadian itu, membuat mental Kiwatari tidak tenang karena Mary dan Yumeko berusaha membuli Kiwatari. Ditambah, Yumeko membongkar jika Kiwatari mengancam Tsubomi agar mau berbuat curang dan mereka ketahuan bekerja sama. Hal itu membuat Yumeko dan Mary bekerja sama dan merencanakan kemenangan. Bahkan, Yumeko juga memanipulasi Tsubomi agar berani melawan Kiwatari dan mengkhianatinya. Meski di akhir permainan Kiwatari masih yakin akan tetap menang, tapi ternyata Yumeko dan Mary sudah bertukar nilai hutang untuk menipu Kiwatari dan menyembunyikan nilai chip mereka. Sehingga Mary berada di posisi pertama, kedua Tsubomi, ketiga Yumeko, dan tentu saja yang terakhir adalah Kiwatari. 俺はカンガワの人間それを分からせて俺は借金をしてここにいる1位じゃない頭を働かせろバカはあんたなんで俺がこんな理不尽な目に Pada akhirnya Kiwatari kalah dengan menjadi kacung atau hewan peliharaan dengan total hutang 310 juta. Sedangkan Tsubomi hutangnya masih sama guys, yaitu 20 juta. Tapi sekarang Tsubomi kepercayaan dirinya sudah mulai membaik. Setelah permainan itu, Yumeko berterima kasih kepada Mary karena bisa menikmati permainan yang menarik. Yumeko juga mengatakan ingin menjadi teman Mary. Dari situlah mereka mulai dekat dan berteman. Yumeko dan Mary mendapat uang senilai 260 juta yen. Dengan uang itu, Mary bisa melunasi hutangnya dan terbebas dari status kacungnya. Sedangkan Yumeko dengan uang yang dia miliki malah tidak membayarkan hutangnya dan tetap memilih menjadi kacung. Ternyata, Yumeko melakukan itu karena ingin menggunakan status kacung untuk menantang ketua OSIS dalam pertandingan resmi nantinya guys. Kemudian para anggota OSIS berkumpul untuk membahas tentang latar belakang Yumeko. Setelah mereka melakukan penyelidikan, mereka mendapatkan informasi tentang Yumeko. Diketahui Yumeko tinggal sendirian karena kedua orang tuanya telah meninggal. Yumeko hanya memiliki saudara perempuan. Saudaranya menderita sebuah penyakit dan harus dirawat di rumah sakit swasta. Dan dialah yang harus menanggung seluruh biayanya. Dari situlah Yumeko diduga memiliki aset lain guys. Karena pada scene itu juga diperlihatkan bahwa saudaranya sedang membuat origami dari uang. Mereka yakin, karena aset lain itulah Yumeko berani berbuat seperti itu. Dengan aset yang dimiliki Yumeko pasti sangat mudah untuk membayar hutang.
Tapi mereka curiga, Yumeko tidak membayar hutang pasti karena dia memiliki rencana. Rencana itu tidak lain dan tidak bukan adalah pertandingan resmi untuk melawan ketua. Mendengar itu, Midori langsung berteriak-teriak dan keluar ruangan. Selesai kelas, Yumeko menemui Ryuta dan mengajaknya untuk mengantarkannya melakukan pertandingan resmi melawan ketua. Yumeko benar-benar terlihat antusias. Sedangkan Ryuta heran dengan Yumeko yang sangat antusias, padahal dia habis dikalahkan oleh ketua. Tapi akhirnya Ryuta tetap menemani Yumeko. Saat Yumeko dan Ryuta berjalan menuju ruang OSIS, mereka bertemu dengan Midori. Ternyata, Midori memang sengaja mencari Yumeko. Karena Yumeko ingat dengan Midori yang sudah menolongnya kala itu, Yumeko pun mengucapkan terima kasih. Tapi Midori malah memborgol tangan Yumeko karena Yumeko belum membayar hutangnya. Lalu Yumeko dan Ryuta pun dibawa paksa oleh Midori ke suatu tempat. Midori menyampaikan maksudnya membawa Yumeko ke sana karena ingin mengajak Yumeko berjudi. Midori juga mengatakan kalau Yumeko memiliki hal aneh, yaitu kepuasan tersendiri dalam berjudi. Saat sampai di tempat itu, ternyata itu adalah ruangan investigasi bawah tanah, guys. Midori menjelaskan kalau tempat itu dibagi menjadi ruang interogasi dan ruang pengamatan yang terpisah. Satu-satunya penghubung antara dua ruangan itu adalah kamera dan monitor. Midori mengajak Yumeko bermain ESP. 会長様に会えると思ってんのか夢子まあギャンブル別室で観察するための監視室に分かれている。そんなド変態だなんてはしたない。 Permainan tersebut hanya memperkirakan kartu apa yang ditata oleh dealer di ruangan sebelah. Penjelasan singkatnya, pertama dealer akan menyusun kartu sesuai dengan keinginannya. Pemain hanya bisa melihatnya dari monitor. Setelah dealer selesai, pemain akan menyusun kartu. Kemudian pemain akan membuka masing-masing kartu. Pemain yang memiliki jumlah kartu yang sama dan yang paling mendekati dealer, dia akan menang. Jumlah persamaan kartu akan menentukan kemenangan. Mendengar penjelasan Midori, Yumeko sangat antusias dan merasa permainannya sangat sederhana. Yumeko pun juga ingin tahu apa taruhan yang akan mereka taruhkan. Hal itu membuat Midori sangat emosi karena Yumeko seperti menganggap remeh permainan itu. Midori pun mengatakan kalau taruhannya tidak serendah uang, tetapi pemenang berhak untuk menarik pelatuk pistol sebanyak poin yang dimenangkan. Pemain juga boleh mengisi peluru dengan jumlah tertentu dan memutar silindernya. Masing-masing pemain memiliki 6 peluru. Mereka bisa mengosongkan semua atau mengisinya sesuka hati. Jika sudah, kedua pistol akan dimasukkan ke dalam kotak, agar pemain tidak tahu pistol siapa yang mereka ambil. Kemudian pemenangnya akan mengambil salah satu pistol dari kotak, dan menarik pelatuknya sebanyak poin yang mereka menangkan. Orang yang pertama tertembak akan kalah. Midori mengatakan tidak masalah jika ada yang tertembak, karena mereka tidak akan mati. Paling tidak mereka akan dilarikan ke rumah sakit. Midori menjamin jika tidak akan ada yang dipenjara sekalipun ada yang terbunuh, karena ketua akan mengurus semuanya. Midori benar-benar sangat antusias dengan permainan yang mengancam nyawa itu, guys. Dia bahkan meminta Yumeko tidak perlu khawatir dan bermain sepuasnya. Ryota yang mendengarkan menganggap Midori sudah gila dan mengajak Yumeko untuk pergi dari tempat itu. Tentu saja Midori tidak membiarkannya. Dia bahkan mengancam untuk membunuh Ryota. Tapi Yumeko segera menghentikannya dan menerima tantangan dari Midori. Namun sebelum memulai permainan, Yumeko memiliki 3 syarat khusus. Yumeko hanya ingin bermain sebanyak 3 kali. Lalu Yumeko ingin Ryota yang akan menjadi dealernya. Dan yang terakhir yang kalah harus membayar 1 miliar yen. Midori setuju dengan peraturan itu, asalkan jika pelurunya melesat, maka lawan akan mendapatkan kesempatan untuk menembak. Yumeko pun tidak keberatan dengan peraturan dari Midori itu. Tapi Ryota kaget dengan khawatir, karena permainan ini sangat beresiko. Tapi saat akan protes, Ryota segera dibawa anak buah Midori ke suatu tempat.
Yumeko yang mengetahui Ryota khawatir dengannya langsung menenangkan Ryota dan mengatakan, selama Ryota menggunakan kode itu, maka Yumeko akan menang. Tapi Ryota tidak mengerti kode apa yang dimaksud oleh Yumeko. Lalu Ryota yang menjadi dealer dijelaskan tentang tugasnya, di mana Ryota harus menyusun kartu di tempat yang terlihat oleh kamera. Tapi, dia dilarang memperlihatkan hal selain kartu dan tangan. Setelah dijelaskan, Midari pun meminta Ryota segera memulai permainan. Ryota segera menyusun kartunya dan memberikan kode tangan di depan kamera. Pemain pun juga segera mengisi pistol dengan peluru, lalu memasukkan pistol ke dalam kotak. Setelah itu, pemain segera menyusun kartu mereka. Kemudian setelah pemain selesai menyusun kartu, Ryota pun segera membuka kartu mereka. Saat pemain membuka kartu, ternyata pemenangnya adalah Midari, di mana pemenang akan menarik pelatuk ke pemain yang kalah. Midari dengan sangat bahagia mengarahkan pistol ke Yumeko yang begitu tenang. Rupanya Yumeko mengetahui kalau pistol yang diambil oleh Midari adalah pistol miliknya. Yumeko mengatakan kalau pistol miliknya sudah dia sumbat dengan lipstik sebagai tanda. Yumeko juga ternyata tidak memasukkan peluru sama sekali ke dalam pistolnya. Pada kesempatan itu, Yumeko juga bertanya, kenapa Midari melakukan perjudian semacam ini yang terlalu beresiko? Midari pun menjelaskan kalau sensasi dari perjudian ini dapat menggetarkan tubuhnya sampai mati rasa. Udah kecanduan nih guys si Midari ini. Oke, kita lanjut. Bertaruh dengan nyawa tidak sebanding yang dia rasakan jika hanya bertaruh dengan uang saja. Dia tidak peduli mau menang atau kalah. Dia juga menceritakan tentang mata sebelah kirinya yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Dia mengatakan kalau ketua OSIS yang telah mengambilnya sebagai ganti dari hutangnya. Midari pun mulai bercerita. Saat dia masih kecil, dia selalu merasa tidak pernah puas. Dia selalu menjadi juara, ditakuti, bahkan memenangkan uang besar saat SMP. Hal itu tidak ada satupun yang bisa membuatnya senang. Hingga saat dia kalah judi melawan ketua OSIS yang membuat hutangnya mencapai 300 juta yen. Tapi Midari dengan santai mengatakan kalau dia tidak memiliki uang sebanyak itu. Bahkan hutang yang sebegitu banyaknya tidak membuat dia merasakan apapun. Mendengar pernyataan dari Midari itu, membuat ketua OSIS menawarkan Midari untuk mengganti hutangnya dengan nyawanya sebagai tantangan. Ketua OSIS pun meminta mata kiri Midari sebagai gantinya guys. Sebelum mendengar persetujuan Midari, Ketua OSIS langsung meminta persiapan operasi mata kiri Midari. Midari yang mendengarnya langsung mengambil pulpen dan menancapkan ke mata kirinya. Darah keluar bercucuran guys. Setelah melihat Midari seperti itu, ketua OSIS mengatakan kalau dirinya sudah tidak tertarik lagi dengan mata Midari. Midari pikir hal itu akan membuat ketua OSIS senang. Tapi ternyata tidak. Rasa sakit itulah yang akhirnya membuat Midari mendapatkan kepuasan tersendiri dalam berjudi. Bahkan, dia pun sekali lagi mengajak ketua OSIS berjudi kala itu. Kemudian set kedua pun dimulai. Ryota mulai bingung menentukan posisi kartu, karena mengingat Yumeko sebelumnya kalah karena susunannya. Setelah berpikir panjang, Ryota akhirnya memilih mengurutkan kartunya sesuai urutan kartu Yumeko sebelumnya. Sedangkan Yumeko mengatakan kepada Midari untuk mengakhiri permainan jika permainan selanjutnya adalah seri. Tapi tentu saja Midari tidak semudah itu setuju. Dia tidak akan menyerah sampai salah satu dari mereka ada yang terbunuh. Kemudian Midari pun memasukkan 6 peluru ke dalam pistolnya. Dan mereka pun segera memasukkan pistol ke kotak. Permainan pun dimulai. Ryota sangat berharap Yumeko bisa mengetahui isi kartunya.
Saat kartu pemain dibuka, benar saja, kartu Yumeko 100% mirip dengan susunan kartu yang Ryota urutkan. Berarti Yumeko yang memenangkan permainan set kedua. Dia berkesempatan untuk menembak lawannya. Saat Yumeko mulai mengambil pistolnya, Midori sangat senang dengan sensasi kekalahannya. Dia berkali-kali meminta Yumeko untuk membidiknya, karena dia yakin dengan peluang keluarnya peluru yang sudah prediksi sebelumnya. Midori bergetar hebat menunggu sensasi itu. Namun saat Yumeko menariknya, ternyata peluru itu kosong. Yumeko menariknya dengan santai karena telah mengetahui pistol yang dia ambil adalah pistolnya sendiri, yang tidak ada peluru di dalamnya. Bahkan hanya dengan memperkirakan berat pistolnya, Yumeko langsung bisa mengetahui bahwa pistol itu ada pelurunya atau tidak. Ryota pun sangat senang dan memuji kehebatan Yumeko. Kemudian set ketiga pun dimulai. Saat Ryota dengan yakin akan menyusun kartunya sesuai pola yang Yumeko mengerti, namun sayang, Midori melakukan kecurangan, di mana dia telah menodongkan pistol ke hadapan Yumeko dan meminta Ryota segera menyusun kartunya dalam hitungan 10 detik. Ryota pun sangat panik dan kebingungan. Dia pun tidak mengingat apapun sampai akhirnya dengan sembarangan menyusun kartu itu. Tapi tiba-tiba memasukkan 2 peluru dan menodongkannya ke Midori. Midori pun tertawa dan mengatakan kalau dia salah mengira Yumeko seperti dirinya. Baginya, saat ini Yumeko terlihat seperti ketua OSIS yang suka mengendalikan orang. Midori langsung membuang beberapa peluru dan menyisakan 2 peluru agar sama seperti milik Yumeko. Mereka kini saling menodongkan masing-masing pisau sebelum memasukkannya ke dalam kotak. Setelah itu, Ryuka pun membuka kartunya. Dengan nafas berat, Yumeko mengatakan kalau permainannya sangat membosankan. Yumeko menjelaskan kalau Ryota selalu menyusun kartunya dengan menggunakan tangan kiri. Tapi dalam 2 set sebelumnya, dia menyusun dengan tangan kiri. Ditambah lagi kartu berombak terlihat terbalik. Jadi, jika dipikir-pikir maka hanya ada satu kemungkinan. Rekaman yang pemain lihat posisinya sudah dibalik seperti sebuah cermin. Di set terakhir, Ryota menyusun kartunya dengan tangan kanan. Dengan kata lain, kali ini posisi rekamannya benar. Tapi jika seperti itu akan sangat aneh kalau Ryota bisa menyusun kartu sesuai dengan urutan kartu Yumeko. Seharusnya posisinya akan terbalik, tapi itu tidak terjadi. Kalau begitu, berarti posisi dari rekaman pemain juga terbalik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemain dan dealer sama-sama melihat rekaman secara berkebalikan. Yumeko juga mengatakan kepada Midori, dia bisa mengetahui rencana atau tipuan dari trik murahan Midori itu. Mendengar penjelasan dari Yumeko, Midori tidak menyangka Yumeko bisa berpikir dan mengetahui triknya. Kemudian Midori membuka semua kartunya, dan semua kartunya ternyata salah. Midori pikir karena Yumeko sudah mengetahui trik ini, Yumeko akan memenangkan permainan dengan susunan kartu yang benar. Midori pun sangat penasaran dan tidak sabar dengan hasil kartu dari Yumeko. Midori segera meminta Yumeko membuka kartunya dengan sangat antusias. Sebelum membuka kartunya, Yumeko mengatakan kalau dari awal Yumeko sudah menduga Midori akan menyerah. Yumeko juga mengatakan kalau Midori terlalu mudah menerima Ryota yang menjadi dealernya. Padahal dari awal Yumeko sudah mengatakan kalau dirinya dan Ryota memiliki kode khusus yang hanya mereka berdua yang tahu. Bahkan di set pertama saat Yumeko mengancam Midori, Midori tidak peduli dan hal itu sangat memuakkan bagi Yumeko. Satu persatu kartu pun dibuka oleh Yumeko. Ternyata, semua kartu Yumeko salah. Dan permainan di set terakhir mereka adalah seri. Lalu Midori menanyakan kenapa Yumeko mengisi pistol dengan 2 peluru saja. Padahal, seandainya Yumeko mengosongkan pistol, dia bisa saja menang. Sedangkan mengisi pistol dengan 2 peluru hanya akan meningkatkan kemungkinan atau peluang untuk tertembak. Yumeko mengatakan, kalau hal itu sederhana saja.
karena silindernya memiliki kapasitas 6 peluru. Jika dirinya mengisi 2 peluru, berarti akan ada 4 ruang yang kosong. Dengan begitu, jika Yumeko memenangkan poin, maka kemungkinan akan ada peluru yang keluar. Dan hasilnya tidak akan seri jika kelima kartu Midari melesat. Yumeko merasa ini bukanlah perjudian, melainkan permainan bodoh yang tidak sewajarnya dimainkan. Yumeko sangat marah dan kesal kepada Midari, guys. Dia bahkan mengatakan kalau Midari bukanlah menginginkan kesenangan dalam bermain judi, melainkan kesenangan jika ada kematian dalam perjudian. Yumeko mengatakan kalau Midari adalah orang yang menjijikkan dan orang yang paling dia benci. Mendengar semua penjelasan Yumeko, Midari pun menangis dan meyakini kalau Yumeko adalah dewinya dan orang yang selama ini dia cari. 私が一番大嫌いなタイプの人間です。マジで私の痛みをくれ。自分が死ぬリスクを負ってまで引き分けを狙う。女神様。 Saat Yumeko beranjak pergi, Midari terus saja merengek dan meminta Yumeko menebak dirinya. Tetapi Yumeko menolaknya. Tak lama, Ryota menemui Yumeko. Saat Ryota tidak enak ingin menyapa, tiba-tiba Yumeko mengajak Ryota untuk bertaruh permainan koin. Jika yang kalah, maka harus mentraktir. Jika ekor yang keluar, maka Ryota akan ditraktir. Sedangkan jika kepala yang keluar, maka Ryota akan ditraktir. Awalnya Ryota menolak karena keuangannya sedang kering saat ini. Tapi hal itu ternyata membuat Yumeko sedih. Alhasil, karena dia merasa laki-laki sejati, dia pun akhirnya mau bertaruh, guys. Koin pun segera dilemparkan Yumeko dan ditangkapnya. Namun sebelum membuka kartu itu, Yumeko bertanya kepada Ryota. Yumeko bertanya perihal set terakhir yang seharusnya Ryota sudah tahu triknya, tapi kenapa dia menyusun kartunya tetap sama? Ryota lalu menjelaskan kalau dia tidak punya banyak waktu dan dia tidak bisa memikirkannya. Selain itu, Ryota tahu kalau Yumeko pasti tahu kalau dirinya memang tidak bisa berbuat apapun. Saat itu dia hanya berharap Yumeko menyadarinya dan mengerti. Lalu Ryota pun meminta maaf dan seharusnya bisa memikirkannya lagi. Ditambah itu adalah permainan yang mempertaruhkan nyawa. Mendengar penjelasan Ryota, Yumeko tidak marah dan justru memahaminya. Lalu dia membuka koin yang dia tangkap. Ternyata hasilnya adalah ekor. Jadi dengan begitu, Ryota menang dan tidak jadi mentraktir. Yumeko lalu berterima kasih kepada Ryota. Dia mengatakan kalau akhirnya dia bisa menikmati perjudian dengan menyenangkan. Setelah kekalahan Midari, Ketua OSIS memutuskan untuk pergi karena suatu urusan. Bahkan tidak ada yang tahu alasan dibalik perginya Ketua OSIS. Bahkan setelah seminggu berlalu, Ketua OSIS tidak ujung kembali, guys. Seminggu setelah kejadian itu, OSIS bukanlah lagi kelompok yang bersatu padu. Mereka punya ambisi masing-masing dan hanya kekuasaan Ketua OSIS yang bisa menyatukan mereka semua. Tapi semenjak Yumeko datang, keadaan tidak berjalan dengan semestinya. Lalu Mayunda mengusulkan untuk pertandingan ulang melawan Yumeko antara Midari dan Yuriko. Tapi Midari yang tidak terima meminta Mayunda saja yang melawan Yumeko. Begitupun dengan Yuriko yang beranggapan sama. Bahkan kehebatan Yumeko membuat mereka takut jika Yumeko bisa mengalahkan Ketua OSIS dan menjadikan Ketua OSIS hewan peliharaan. Di tengah perdebatan mereka, Yume Mite mengambil alih masalah ini dan meminta mereka menyerahkan urusan Yumeko kepada dirinya. Mayunda pun setuju untuk Yume Mite mengurus Yumeko. Mayunda bahkan akan membantu Yume Mite untuk mempersiapkan panggung dan siaran acaranya untuk menurunkan semangat Yumeko. Saat Mary, Ryota, dan Yumeko sedang berada di kafetaria, tiba-tiba Sumeragi mendatangi Yumeko dan memberikan Yumeko kue Mont Blanc. Tapi bukannya menyambut niat baik itu, Mary malah sudah mengetahui maksud kedatangan Sumeragi itu. Ternyata Sumeragi sudah dikeluarkan dari OSIS dan ingin memanfaatkan Yumeko agar bisa kembali ke posisinya.
Karena sudah ketahuan maksudnya, Sumeragi pun mau tidak mau harus mengatakan yang sejujurnya. Sumeragi menceritakan kalau ayahnya adalah orang yang perhitungan. Maka dia disuruh gabung dengan OSIS untuk menjalin koneksi dengan orang-orang kuat. Jika Sumeragi tidak bisa, maka ayahnya tidak akan mengakuinya lagi. Lalu Sumeragi mengatakan kepada Yumeko tentang gosip yang beredar, kalau Yumeko mengincar posisi ketua OSIS. Meski itu hanya gosip, tapi seluruh hewan peliharaan setuju dengan itu. Pasalnya, Yumeko bisa saja melunasi hutangnya tapi malah memilih tidak membayarkannya. Dugaan para hewan peliharaan pastinya agar Yumeko bisa melawan ketua di pertandingan resmi. Jika benar gosip itu terjadi, dan jika benar Yumeko akan menjadi ketua, Sumeragi ingin Yumeko menjadikannya anggota. Dia bahkan kini rela melakukan apa saja untuk Yumeko, guys. Sumeragi memohon agar Yumeko menjadikannya teman. 家畜で居続けるのは学園全体が動き始めて政財界との強いコネを作れと言われ私をお仲間に加えてください自分のやりたいようにギャンブルをしてきただけ私を生徒会役員にしてもらう Tentu dengan senang hati, Yumeko menerima Sumeragi menjadi temannya. Lalu tak lama manajer Yumemite datang, menemui Yumeko untuk mengatakan kalau Yumemite mengajaknya berjudi. Setelah itu, Yumeko dan Ryota datang menemui Yumemite. Yumemite lalu menjelaskan permainan yang akan dia tantangkan ke Yumeko. Yumemite menamainya permainan itu dengan idola kelas atas. Mereka akan memainkan permainan ini di konser Yumemite. Permainan ini akan menentukan idola baru di sekolah. Dengan taruhannya adalah 50 juta yen. Namun jika Yumeko kalah, maka hutangnya akan bertambah banyak dan otomatis dia harus menjadi anggota Yumemite. Namun Yumeko tiba-tiba bertanya, apa yang membuatnya ingin menjadi idola? Jawaban dari Yumemite, karena dia ingin menyapa para penggemarnya. Tapi Yumeko sepertinya mengetahui kalau Yumemite tidak menyukai penggemarnya. Yumeko lalu menunjukkan bukti surat cinta penggemar Yumemite yang sudah dirobek. Yumeko bahkan mengatakan dia tidak akan mau bermain jika Yumemite tidak mengatakan apa alasannya menjadi idola. Yumemite lalu mengatakan dia menjadi idola karena ingin anugerah akademi. Meskipun dia sangat membenci fansnya, tapi dia membutuhkan mereka demi menunjang dirinya menjadi idola. Ternyata dari semua pernyataan Yumemite tentang penggemarnya itu, diam-diam Yumeko sudah merekamnya, guys. Yumeko menjadikan rekaman itu sebagai ancaman balik untuk Yumemite. 踊り狂ってるのは何なわけ踊ってそれってとっても素敵なリスクですね手で握手求めてくんな気持ち悪いんだ今のやりとり録音させていただき Tapi anehnya, Yumeko mendapatkan bukti surat dan alat rekam itu dari seseorang yang dia sendiri tidak tahu siapa. Singkat cerita, hari konser pun tiba. Yumemite memperkenalkan personil barunya yaitu Yumeko. Dengan cantiknya, Yumeko pun memperkenalkan diri. Yumemite pun resmi membuka kejuaraan idola papan atas petarung bintang akan dimulai. Pertarungan bintang akan dimulai. Kemudian pertarungan antar bintang akan dimulai. Pemenangnya nanti akan memiliki hak untuk memberikan tanda dalam kotak. Jika ada pemain yang berhasil menyusun pola secara sejajar atau diagonal, dia akan dianggap sebagai pemenang. Ada beberapa daftar tantangan yang harus dimiliki oleh seorang idola. Mereka akan bersaing dalam adu talenta. Seperti biasanya, permainan ini memiliki unsur perjudian dengan total taruhannya adalah 50 juta yen. Lalu permainan pertama dimulai dari Yumemite. Dia melemparkan dadu dan mendapatkan permainan adu suara. Pertama, mereka akan melemparkan pasangan dadu putih dan hitam. Dadu hitam adalah angka puluhan dan dadu putih adalah satuan. Jumlah penonton ada 100 orang dan mereka memegang tiket sampai 100. Penonton yang tempat duduknya terpilih harus menjalankan aplikasi penilai lagu dari smartphone. Kemudian setelah Yumeko dan Yumemite adu suara, pemenang dengan poin tinggi adalah Yumeko.
85点最後の一滴まで絞り尽くしてや1ゲームのウィナーはゆめこちゃん Yumeko menang dan dapat memberikan tanda pada kotak. Yumeko memilih tanda di kotak tengah. Setelahnya, permainan selanjutnya pun dimulai. Permainannya adalah permainan nenek tua. Permainan ini hanya ditentukan dengan 2 kartu as dan kartu joker. Lalu, Yumemite mengambil 2 kartu, yaitu 1 joker dan 1 kartu as. Dia memilih kartu joker, sehingga Yumeko harus memilih kartu asnya. Yumemite sudah menandai kartu jokernya, berharap Yumeko memilih itu. Tapi ternyata, Yumeko memilih kartu as dan lagi-lagi membuatnya menang. Yumeko kembali memberikan tanda pada kotak. Setelah itu, permainan terakhir untuk menentukan pemenangnya pun dimulai. Yumeko memiliki kesempatan melempar dadu dan berhasil mendapatkan permainan apresiasi penggemar, di mana idola harus menebak bulan kelahiran penggemarnya sesuai dengan angka dadu yang akan dilempar. Jika mereka bisa menebak atau mendekati bulan akhir, penggemarnya akan menang. Yumemite sangat yakin akan memenangkan permainan ini karena dia sudah menghafalkan seluruh data penggemarnya. Makanya dia hanya merencanakan penonton adalah penggemar resminya saja. Setelah itu, Yumeko melemparkan dadu untuk menentukan kursi penggemar yang akan mereka tebak bulan kelahirannya. Setelah dadu dilempar, ternyata dadu itu adalah 31. Penonton yang duduk di kursi itu ternyata adalah Mary. Yumemite pun kaget karena Mary bukanlah penggemarnya. Dia pun merasa sangat marah dan merasa Yumeko sudah tahu dan ikut merencanakan hal ini. Tapi mau tidak mau, permainan harus diselesaikan. Mereka harus menebak bulan kelahiran Mary. Karena Yumemite panik dan asal menebak, dia memilih bulan September. Lalu saat jawaban mereka dibuka dan Mary memberikan jawabannya, ternyata pemenangnya adalah Yumeko. Karena dia memilih bulan Juni dan Mary lahir di bulan Maret. Lagi-lagi Yumeko pun menang dan berhasil memenangkan taruhan. 女の誕生月なんてわかるはずないミスを犯すはずがない恋に見せつけ9月と書いた可能性がある Tanpa basa-basi, asisten Yumemite memberikan uang taruhan dan memohon agar rekaman Yumemite sebelumnya tidak disebar. Tapi Yumemite justru menginginkan rekaman itu diputar, dan dia rela mempertaruhkan karirnya untuk melihat keberuntungannya. Setelah rekaman itu diputar, Yumemite meminta maaf kepada para penggemarnya dengan apa yang sudah dia lakukan selama ini. Bukannya membencinya, penggemarnya dengan tulus masih akan mendukungnya dan justru mengapresiasi kejujuran Yumemite. Hal itu membuat Yumemite terharu guys, dan akan terus melanjutkan karirnya. Tak sampai di situ saja, Yumeko ternyata ingin tahu siapa orang yang sengaja mengirimnya surat dari penggemar untuk menjatuhkan karir Yumemite. Yumemiさんを陥れた犯人を決して許せませんが私の夢私はのギャンブルは一通のファンレターの取り合いYumemiさんお心当たりはあり Awalnya Yumemite tidak ingin memperpanjang masalah, tapi ini juga harga dirinya. Akhirnya, dia menduga kalau orang itu adalah Manyunda, karena Manyunda lah yang dari awal merencanakan semua ini. Manyunda pun naik ke panggung dan mengatakan kalau itu semua adalah tuduhan saja. Terlebih tidak ada bukti kalau itu adalah dirinya. Yumeko pun lalu mengajaknya berjudi dengan taruhannya adalah tuduhan masing-masing. Tapi Mayunda menolak dan mengatakan kalau mereka tidak sepadan. Karena Yumeko hanyalah hewan peliharaan. Tapi Yumeko juga selalu punya kejutan guys. Dia melepas kalung hewan peliharaannya dan mengajak Mayunda bermain dalam pertandingan resmi. Karena Mayunda mengerti jika Yumeko hanyalah penggila judi. Dia tahu kalau Yumeko tidak mengincar hasil dan hanya ingin menjadi budak perjudian saja. Mayunda merasa ini akan mudah. Dia pun menerima tantangan dari Yumeko. マニューダさん駆け狂いましょうそういう時ほど足
命を救われるもんだ。違いだ。俺はこの女を舐めて生徒会長のために取っておいたんじゃないんです。するのではない。ギャンブルそのものの鳥。 Kemudian permainan pun dimulai. Yang akan menjadi dealernya adalah wakil ketua OSIS. Permainan kali ini adalah permainan kartu biasa. Namanya adalah Choice Poker. Aturannya sama seperti permainan poker biasa. Mereka akan mendapatkan 5 kartu dan mendapatkan kesempatan untuk menukarnya. Dealer akan menambahkan kartu joker agar jumlah kartunya menjadi 53. Tapi tidak seperti poker yang biasa. Tidak ada istilah untuk mundur atau setuju. Pemain hanya bisa menaikkan taruhan. Terakhir, mereka memang harus menunjukkan kartu, tetapi pemain yang mengajukan taruhan terbesar memiliki hak untuk memutuskan. Mereka bisa memutuskan kartu lemah atau kartu kuat. Dalam permainan poker biasa, yang kuat akan selalu menang. Tetapi dalam permainan ini, pemain bisa memilih menang dengan yang kuat atau lemah. Permainan ini ditentukan dengan uang. Meskipun kartunya lemah, pemain bisa menang selama masih memiliki uang. Kemudian taruhan ditentukan guys. Karena Yumeko memiliki 310 juta yen, dia meminta 31 chip. Sedangkan Mayunda meminta 100 chip yang setara dengan 1 miliar. Lalu dealer membagi kartu masing-masing pemain. Kemudian pemain diminta menentukan taruhan dengan mengeluarkan 1 chip. Setelah melihat masing-masing kartu mereka, Yumeko membuang 2 kartu, yaitu King dan Jack. Sedangkan Mayunda hanya menukar 1 kartu saja. Kemudian dealer meminta mereka menentukan taruhannya. Yumeko bertaruh 21 chip, sedangkan Mayunda hanya 10 chip saja. Karena Yumeko bertaruh lebih tinggi, dia berhak memilih. Yumeko memilih kartu kuat. Saat kartu mereka berdua dibuka, ternyata kartu keduanya lemah. Tapi karena Yumeko memiliki kartu as, maka dialah pemenangnya. Kemudian permainan pun dilanjutkan. Dealer kembali membagikan kartu. Pemain pun segera mengambilnya. Kali ini Yumeko mempertaruhkan semua chipnya guys. Sedangkan Mayunda hanya 1 chip saja. Mayunda pun memilih kartu kuat. Setelah itu, dealer meminta mereka membuang masing-masing kartu. Saat kartu dibuka, ternyata kartu Yumeko lemah. Dia pun kalah. 負けていられないではないです。弱い順狙いをわざわざ示すのはレッド41枚で。 Tapi permainan belum berakhir, karena dealer kembali menawarkan permainan. Karena Yumeko sudah tidak memiliki uang lagi untuk bertaruh, kemudian dia meminta bantuan Sumeragi. Yumeko tahu Sumeragi akan melakukan apapun untuknya agar dia bisa menjadi ketua OSIS. Mendengar hal itu, Mayunda mengancam Sumeragi agar tidak melakukannya dan akan membantu Sumeragi kembali ke posisinya. Alhasil Sumeragi pun mulai bimbang guys. Dia harus menentukan pilihan yang mana. Di satu sisi, jika dia memilih Mayunda, bisa saja semua yang dia harapkan selama ini dan apa yang diinginkan ayahnya bisa terwujud dengan lancar. Tapi dia kembali ingat saat dia menjadi OSIS. Dia pikir dulu Mayunda akan membantunya dan mereka akan bekerja sama dengan baik karena tujuan mereka sama, yaitu mengincar posisi ketua OSIS. Tapi ternyata dia salah. Selama ini Mayunda hanya menjadikannya dia sebagai budak. Dengan hal ini, Sumeragi memutuskan untuk membalasnya. Dia bertaruh 100 chip untuk Yumeko dan dia bertekad kali ini dia yang akan menjadi rajanya. 100枚10億円分追加してください。とっては私も駒の一つに過ぎない。見返してやる。王になる。 Kemudian permainan kembali dilanjutkan. Dealer kembali membagikan kartunya. Lalu mereka sama-sama menukar 2 kartu. Tapi anehnya Yumeko menukar 2 kartu Queen. Hal itu membuat Mayunda berpikir kalau Yumeko mengincar kartu lemah. Kemudian dealer meminta mereka memasang taruhannya.
Awalnya Yumeko bertaruh 20 chip. Mayunda pun juga memasang taruhannya yang sama. Tetapi Yumeko kembali menambahkan 20 chip dan Mayunda kembali menambahkan 10 chip. Tak mau kalah, Yumeko mempertaruhkan semua chipnya guys. Begitupun dengan Mayunda yang juga ingin menang dalam permainan ini. Dia menambahkan lagi 30 chip. Karena chip Yumeko sudah dipasang semua, Sumeragi lalu menambahkan 10 chip lagi. Begitupun dengan Mayunda yang tidak mau kalah. Sumeragi dan Mayunda terus bersaing untuk menambah banyak chip, hingga Mayunda menambah 100 chip lagi. Karena Sumeragi merasa sudah sampai batas, dia tidak bisa menambah lagi taruhan. Tapi Yumeko tidak kehabisan akal. Dia meminta Sumeragi untuk mempertaruhkan kehidupannya. 役を競うはずのギャンブルがもうすいい10枚レイの積み合いになってしまいました。スメラギお前も哀れだな。 Awalnya Sumeragi ragu-ragu. Dia tidak yakin Yumeko akan menang. Pasalnya, jika Yumeko kalah dia harus menjadi hewan peliharaan untuk Mayunda selamanya. Tapi Yumeko kembali mengingatkan kembali tentang tujuan awal Sumeragi yang ingin membalaskan dendamnya. Mengingat hal itu, dia kembali berambisi dan akhirnya mengambil keputusan untuk mempertaruhkan hidupnya. Mayunda awalnya tidak setuju dan yakin pertaruhan kehidupan tidak bisa dalam permainan ini. Namun semua keputusan ada pada dealer. Akan tetapi dealer justru menyetujui taruhan kehidupan Sumeragi itu guys. Karena Sumeragi memiliki aset yang besar, karena ayahnya adalah direktur yang memiliki pengaruh besar. Bahkan Sumeragi memiliki warisan senilai 10 miliar yen. Mayunda masih tidak terima dengan keputusan dealer dan mengatakan kalau dia tidak berhak mengambil keputusan itu. Tapi dealer tiba-tiba membuka topengnya. Dan betapa terkejutnya guys. Kalau di balik topeng dealer itu adalah ketua OSIS. Setelah itu permainan pun kembali dilanjutkan. Dengan total taruhan Yumeko adalah 20 miliar. Tapi ketua OSIS juga menawarkan kepada Mayunda. よってそのレイズは却下だ。借金返済の担保として発行されただけであって。今のあなたの顔を見まずいぞ。 Untuk mempertaruhkan nyawanya juga yang senilai dengan 10 miliar yen. Mayunda pun setuju dan menentukan pilihan kartu kuat. Karena Sumeragi yakin Yumeko akan kalah, dia pun menangis dan ketakutan guys. Hal itu membuat Mayunda dengan enteng meremehkannya. Mayunda bahkan berkata, kalau Sumeragi hanya dijadikan alat dan mesin uang demi memenuhi nafsu berjudi Yumeko. Kemudian dengan yakin, Mayunda mengeluarkan kartunya dan dia memiliki 3 kartu sama. Tetapi melihat Yumeko sama sekali tidak khawatir, dia bahkan bisa membaca apa yang sudah dipikirkan Mayunda sedari tadi. Tentang dirinya yang dianggap menipu Sumeragi. Kemudian Yumeko membuka kartunya. Betapa terkejutnya guys, ternyata dia memiliki 3 kartu Jack. Tentu saja Yumeko adalah pemenangnya. Ternyata dari awal Sumeragi sudah tahu kalau Yumeko akan menang. Namun dia bersandiwara untuk memancing Mayunda lebih jauh untuk membalaskan dendamnya. Dengan kekalahan itu, ketua resmi memecat Mayunda. Karena syok Mayunda pun pingsan guys. Melihat Mayunda pingsan, Yumeko menasihati Sumeragi untuk tidak terlalu memaksakan diri. Dan sekarang mereka harus saling menghormati. Kemudian saat Mayunda dibawa pergi, tidak lupa Sumeragi memberikan penghormatan terakhirnya. Setelah kemenangannya melawan Mayunda, kemudian Yumeko ditantang ketua OSIS untuk melawannya. Keesokan harinya, Mary, Sumeragi, dan Ryuta mengajak Yumeko untuk melakukan persiapan melawan ketua OSIS. Ternyata Mary sudah mempersiapkan beberapa hal guys. Seperti dadu khusus yang hanya memiliki satu sisi. Dia sudah menyiapkan 6 warna. Kemudian kartu tembus pandang. Jika dilihat menggunakan kamera inframerah, maka kartunya akan terlihat jelas.
Tapi melihat temannya itu melakukan persiapan untuk kecurangan, Yumeko berterima kasih dan tidak ingin menggunakannya. イカサマをするつもりは毛頭ありません。不純物は必要ありませんもの。ちょっとそれってもしかして6個セットでいろんな種類に対応してます。 Karena lawannya adalah ketua OSIS, jadi dia tidak membutuhkannya. Yumeko juga berterima kasih kepada teman-temannya karena selalu mendukung dirinya. Kemudian mereka semua pergi menemui ketua. Tanpa basa-basi, ketua meminta perjudian ini segera dimulai. Luna datang sebagai dealer dan akan memimpin permainan. Luna juga menjelaskan sebagai pertaruhan pada perjudian kali ini, pemain yang kalah tidak boleh menginjakkan kakinya di akademi lagi. Pemain setuju guys. Kemudian Luna meminta kartu tarot pada Sumeragi. Meminimalisir kecurigaan mereka terhadap kecurangan yang ketua OSIS lakukan. Sumeragi pun menyesal meninggalkan tarot yang sudah dia modifikasi. Lalu ketua OSIS menjelaskan permainan ini adalah tarot penentu takdir. Ada 22 kartu tarot yang memiliki arti sendiri-sendiri. Setiap pemain memilih satu kartu. Setiap kartu memiliki angka yang berbeda dari 0 sampai 21, dan itu akan menjadi poin. Tetapi jika permainan menariknya dari sisi yang benar, maka kartunya akan bernilai positif, dan sebaliknya, kartunya bernilai negatif. Jika hasil akhirnya bernilai positif, maka Yumeko akan menang. Jika hasilnya negatif, maka ketua yang akan menang. Tapi ada satu kartu khusus, yaitu si bodoh. Kartu yang bernilai 0 itu akan menjadi joker. Berbeda dengan nilai kartu yang lain. Jika kartu si bodoh ini keluar di posisi positif, maka Yumeko akan menang. Jika dari sisi negatif, maka ketua yang akan menang. Kartu itu akan menjadi kartu takdir yang akan menentukan kemenangan atau kekalahan. Kemudian ketua menentukan, Yumeko akan menarik kartu masa kini, ketua kartu masa lalu, dan Ryota kartu masa depan. 過去現在ゼロであるこのカードはジョーカーとするわ。どんな結末を迎えるのか。タロットは置いてきちまったよ。常に逆転の可能性があるということね。ただし引いた人間から見て正位置なら Ryota pun terkejut. Dia lagi-lagi terlibat dalam permainan beresiko seperti ini. Kemudian permainan pun dimulai. Secara random Yumeko memilih kartu yang memiliki nilai poin positif 1. Kemudian dilanjutkan ketua yang memilih kartu. Saat kartu dibuka, ternyata nilainya negatif 21. Jadi total skor sementara adalah negatif 20. Kemudian giliran selanjutnya adalah Ryota guys. Jika ingin Yumeko menang, maka dia harus memilih kartu si bodoh. Saat Ryota mulai khawatir dengan pilihannya, Yumeko mengatakan Ryota pun akhirnya yakin dengan apapun pilihannya. Karena sebenarnya permainan ini adalah kesempatan berjudinya. Saat ada kartu bertanda khusus, mereka yakin itu adalah kartu si bodoh. Tapi Ryota tidak mau memilih kartu itu karena dia yakin ketua OSIS merencanakan sesuatu. Kemudian dia menyingkirkan satu bertanda khusus itu. Lalu dengan pilihannya sendiri, Ryota memutar tangannya dan memilih satu kartu yang menghasilkan poin positif bernilai 20, di mana kartu itu adalah kartu pertimbangan. Dan jika digabungkan, maka hasil akhirnya adalah 0. Dengan kata lain, hasil dari tarot penentu takdir ini adalah seimbang. Tidak ada yang perlu meninggalkan akademi. Meski tidak ada yang keluar, tapi Mary dan Sumeragi masih berdebat masalah kartu bodoh itu. Mereka yakin kalau kartu bertanda khusus itu adalah kartu si bodoh. これが僕のギャンブルだ。 適当に選びましょう。任せに選びましょう。おっと、それ以上。 Namun di tengah rasa penasaran mereka, Luna lebih dulu mengambil kartu-kartu itu agar mereka tidak bisa melihat kartu bertanda khusus itu. Mary dan Sumeragi pun mengejar-ngejar Luna untuk merebut kartu.
Ketua juga memuji Ryota yang mengatakan kalau Yumeko pintar memilih bawahan. Ketua juga mengatakan jika bersama mereka pasti akan banyak hal yang menarik. Yumeko menjelaskan kalau mereka bukanlah bawahan, melainkan teman baiknya. Di malam hari, Luna menghubungi seseorang dan mengatakan kalau Yumeko hebat bisa melawan ketua. Bahkan Luna mengakui kehebatan Yumeko pada orang itu. Dia juga yakin ketua sekalipun tidak bisa menanganinya. Dan ceritanya pun usai guys, sampai di sini. Gimana guys pendapat kalian tentang cerita kakek guru tadi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Menurut kalian gimana nih? Apakah serukah petualangan mereka? Kalau kalian mau alur cerita yang lain, dengan senang hati dong. Ratu akan bagi alur cerita yang seru lainnya. Tapi ingat, jangan lupa like, komen, dan subrek ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. See you on the next video dan bye-bye.